Ini perdana di Crazy Mirror ya. Ini perdana kita kasih tahu. Kok dirimu apa kesibukannya? Nemenin setiap hari. Oh, so sweet loh pasangan ini, sumpah gue nggak bohong. Lo nggak pernah tahu gimana jadi kita. Lo nggak pernah tahu gimana jadi kami. Lo nggak pernah tahu gimana cara kami untuk membangun karir kami. Kali ini aku kedatangan bintang tamu yang super wow. Kenapa? Kalau sesama jenis perempuan udah, nah ini sesama jenis laki-laki. Jenisnya apa? Jenisnya apa? Ongol-ongol. Ongol-ongol, lembek dong. Lembek, gak ada tulang. Kalau cewek kan masih ada tulangnya kan. Kalau ini gak ada tulangnya. Iya, ini baru mulai semua. Kayak ayam di presto. Dikekep kelamaan. Ini ada Kak Arto sama Dede Ola. Oh, Dede Ola, Dede Lesti. Kenapa mau dipanggil Dede? Biar apa? Biar imut. Emang namanya Dede. Emang namanya Dede. Iya. Ola tuh apa? Ini Nama belakang. Bisa begitu ya. Ola Dede Ola. Oh. Jadi kita bikin bikin bukan komit sih, kayak kita bikin sepakat. Yaudah nama username IG-nya kamu Dede Ola, aku Artos Ola gitu. Jadi dia yang ngikut aku pakai Ola gitu. Oh iya. Apa Gitu, sih dia pakai Ola. kesibukan kalian berdua Artos Ola ini selain bikin konten dari Aku, kalau aku sendiri, aku MC, bawain acara, terus kadang juga jual beli, bantu-bantu orang lah. Jual beli manusia. Bukan, berlian. Bantu-bantuin cici aku, gitu kan, ada arisan-arisan juga, bantu-bantuin dia, aku admin di sana juga. Tapi lebih aktifnya di MC, bawain acara wedding, birthday, terus acara-acara gathering. Nanti kan ini kalau ulang tahun harus pakai Artos ya kan. Insyaallah. Nanti kalau Aska juga Arkana nanti ulang tahun pakai Artos. Boleh. Kayak gitu. Terus banyak sih. Jadi aku serabutan aja Kak. Dulu bikin boxer juga, sampai sekarang masih bikin boxer AA gitu, bikin boxer Pakaian dalam. celana dalam, bukan celana dalam sih tapi celana Iya, celana pendek. pendek. Celana pendek gitu. Jadi kayak apa itu online shop jatuhnya ya. Online aja sih, toko belum punya. Amin, doain ya Kak. Amin. Ini kenapa senderan lemes? Dia nggak bisa jauh. Dia itu pokoknya dia itu tenang kalau udah kulit dia ke kulit gue udah. Kulit dia ke kulit aku udah nempel, dia tenang. Tidur aja gitu. Sampai segitunya ya. Oh ya Allah. Udah berapa lama kalian terjun ke dunia Artos terjun ke dunia MC? Kalau MC dari tamat SMA 2009, bisa dibilang 2010 lah, sudah langsung aku. Tapi dulu kan yang bayarnya baru cuma 200.000, terus pernah juga say thank you gitu-gitu kan, terus naik sampai kayak sekarang gitu, which is kayak hampir 10 tahun lah kurang lebih. Kalau sekarang berapa kalau mau panggil Artos? Murah, gue nggak mahal. Iya berapa? Kisaran. Paling murah 3 juta. Paling murah. Paling Kemarin mahal? sempat karena aku kan pernah di TV juga kemarin Kak, 2017. 30 juta pernah di Konawe Selatan. Oh, Itu karena sama. jauh ya. Karena jauh. Tergantung tempatnya ya. Betul. Karena kalau dirimu apa kesibukannya? Nemenin Dede. setiap hari. Dia banyak kesibukan juga lah, konten, Konten terus juga. ngurusin keluarga juga. Yang ngurusin keluarga. Dia Sama emang ngurusin nggak bisa AA juga. ngomong. Oh, ini kamu asal dari mana, Neng? Bandung. Dede. Oh ya, dari Neng. Bandung. Oh, Bandung. Ya ketemu sama Artos di mana? Instagram.
Ceritain dong, ini lucu, ini perdana di Nick Crazy Nick Miril ya, ini perdana kita kasih tahu. Mau kamu sama Adi, dari dulu dari versi dia biar nanti netizen bilang itu diajarin sama A, enggak ya ini. Coba. Tahu. Jadi kan waktu itu teh ada yang close friend dia. Terus di tag juga nama dia tuh. Ya aku teh kepo siapa ini, kata aku teh. Udah sama aku teh diklik nama artis olahnya tuh. Bentar, kenapa ketawa? Lucu ya? Iya. Nah udah gitu teh, udah ya diklik. Pas udah diklik teh sama aku teh di scroll lihat. Oh. Kepo, tapi masih ada foto sama mantan AA ya. Bisa dibahas itu. Nah, Enakan. Udah sama aku teh di DM gini. Fallback dong, nggak ada niatan untuk nge-fallback gitu, kata aku teh. Terus kata AA tuh, hehe, katanya. Singkat. Nah singkat di situ teh. Udah kayak gitu teh, aku ngajak ketemuan duluan ya. Kata aku teh, meet, hayu. Kata aku teh. Bener, jadi Meet, memang anak zaman sekarang tuh beda sama zaman kita Kak. Kalau kita kan takut ya Iya. ngechat orang duluan. Iya. Ini kan aku kayak kepoin akun palsu apa enggak, ya kan? Ya followers nggak banyak-banyak amat, tapi tetap aku kayak gue takutnya ada akun-akun yang nggak jelas, akun bodong gitu. Gue bilang lu asli apa enggak gitu. Terus dia bilang asli, kalau nggak percaya VC aja, VC lah di IG ya kan. Udah VC di IG, ini kocak nih, VC di IG, dia bilang gini, di IG sinyalnya nggak bagus, move WA ya. Apa bedanya IG sama WA coba? Sama-sama pakai jaringan kan? Iya. Gue gak connect tuh di situ. Oh dia pengen dapetin nomor aku gitu. Terus. Nah udah move ke WA, kita chatan panjang lebar kapan ketemunya. Hari itu juga pengen ketemu tapi masih corona ya. Masih COVID. Masih corona. Masih PPKM. KM. Takut keluar kota. Kata dia teh, aku kesana jam 7. Janji. Asalnya jam 5, tapi ternyata jam 7. Nah udah gitu deh. Tarik nafas dulu, dia mah deg-degannya sampai jantungan banget. Ini Nikita Mirjani real. Coba cubit dulu. Tuh. Jarang ketemu artis. Terus. Nah pas jam 5 tuh katanya tuh gak jadi. Kata aku teh, ya udahlah kalau emang gak jadi mah kenapa harus bilang mau Harus ketemu janji, gitu gitu. harus janji. Ya udahlah, gak usah. Terus kata dia teh, apa? Kamu makan dulu deh, mandi, nggak mau makan? Nggak mau makan gampang, ntar aja kalau udah ketemu AA. Lah, orang belum kenal, belum apa udah kayak gitu. Gue pikir kan lebay deh ini anak gitu kan. Ya udah kamu makan aja gitu. Terus kayaknya tapi kayak orang ini kayak serius banget, ngechatin lagi. Gimana sih gini, janjinya mau ketemu, janjinya mau jemput, janjinya gitu lah. Ngedumel lah di WA. Terus akhirnya aku bilang, ya udah aku kemarin kan kalau nggak salah belum bisa keluar kota itu loh Kak. Iya. Kayak dilarang kan. Iya. Ternyata jam di atas jam 7 malam, pokoknya udah malam itu udah agak aman, udah bisa kesana gitu loh. Ternyata nggak seketat itu larangannya. Aku kan parno, larangannya nanti disuruh putar balik kan saat itu kan. Aku bilang nggak bisa, yaudah kamu makan dulu, mandi dulu, nanti aku jemput gitu. Nggak mau. Yaudah gampang makan mah besok juga bisa. Malam ini pokoknya nggak mau makan. Ngambek pokoknya. Merundung apa bahasa Bandungnya? Apa bahasa Kundung. Kundung. Ya, terus. Udah akhirnya yaudah gue bilang yaudah aku mau make sure dong, aku kan nggak sembarang orangnya. Yaudah VC lagi, aku mau VC mau lama sampai gue tuh kasih lihat rumah lu gitu-gitu kan. Sampai aku bilang yaudah aku mau lihat suasana sana, dikasih lihat di sana rumahnya, terus dikasih lihat ini segala macem gitu kan. Oh ya udah aku bilang gitu. Akhirnya kayak ada keyakinan bahwa anak ini emang serius bener gitu loh. Yaudah nggak ada salahnya kan aku pengen ketemu dia, terus pengen kenalan juga gitu kan. Walaupun awalnya gue pikir apalagi mau pansos gitu kan. Awalnya gitu kan. Ya udah akhirnya gue jemput. Kesana itu mana macet lagi. Total pokoknya kesana 5 jam. Dari Jakarta itu. Udah jemput ke sana, dia nungguin aku di mana? Di suatu gubuk. Pos kamling. Udah kayak penjaga itu. Gila. Dengan dia yang ya Allah, Biasa pokoknya aja, yang kan? sederhana banget, pakai kupluk gitu ya. Enggak, kayak itu bukan kupluk. apa sih itu namanya? Hoodie itu. Hoodie gitu. Udah kayak penjaga villa beneran gitu loh. Terus aku ini dia bukan. Iya. Ya, gitulah kenalannya kan. Ya udah akhirnya kenalan.
dia langsung ikut ke mobil, kita ngobrol makan dulu, terus gue tanya, ini gimana? Gue bilang gitu, lu sama gue mau ikut main ke Jakarta, tapi udah ngomong belum? Alasannya bilang sama orang tua udah gitu loh, tadinya bilangnya udah izin gitu kan, cuman bilangnya main ke tempat temen gitu. Terus akhirnya pergilah kita ke Jakarta nih, ya kan? Main-main kok lama ya kan? Kok nggak pulang-pulang, gue panik juga nih, nanyain, mama kamu nggak nanyain, ternyata nyokapnya tuh ngechat tiap hari gitu, cuman dia nggak bilang gue, cuman dia bilang ke mamanya kayak, iya aku di sini gini-gini kok, terus dia ada juga VC sama nyokapnya yang aku nggak tahu gitu loh, ngasih kabar lah gitu kan, cuman bilangnya emang main gitu kan, akhirnya ya udah, singkat cerita, jalan sebulan lah ya, udah mau sebulan itu, aku tetap dong yang namanya kita perantau, aku kan rantau ya. Nggak iya nih kalau dia nggak punya orang tua, oke, ini kan punya orang tua. Gue tanya lagi, gue kepoin lah. Makin kesini mulai nyaman kan. Terus tapi gue bilang, gue pengen tahu orang tua lu gimana. Terus bokap lu siapa, nyokap lu siapa ya. Akhirnya dia cerita lah perlahan-perlahan. Kebetulan bokap nyokapnya udah divorce ya kan. Cuman memang masih akur lah gitu. Deketan rumahnya, nggak jauh. Ya dia jujur lah, ternyata dia bohong sama orang tua gitu loh, nggak bilang main ke tempat aku, bilangnya main ke tempat temen gitu loh. Dia nggak bilang ke Jakarta, bilangnya masih daerah Bandung gitu loh. Akhirnya nggak apa-apa ya? Iya. Kalau nonton ya udah resiko lo. Bukan resiko gue ya. Tapi dari sekarang belum pulang ini? Udah sering pulang udah malah. sering. Oke. Panjang nih ceritanya, nanti kita ceritain sampai ending-endingnya. Iya. Akhirnya aku kulik-kulik lagi, kepoin tentang mama papanya, tentang keluarganya. Akhirnya aku bilang, ya udah, aku mau ke sana, gitu. Aku mau main ke rumah, terus aku mau kenalan sama keluarga kamu. Gimana pun, walaupun kamu mau kerja di sini, dia kan bilangnya mau kerja, pengen adu nasib lah segala macam, gitu kan. Ya udah, gue bilang kalau lu mau kerja, ayo kita ketemu sama keluarga lo. Akhirnya ketemu, gitu loh. Ketemu pertama kali sama keluarga sama mama ya, papa belum. Mama, kakaknya, sama adiknya ada 4. Jadi mama juga baru divorce lagi, Tapi diperkenalkannya sebagai pacar atau apa? Ya mungkin si mama tahu tapi nggak ngomong Nggak gitu, ngomong, diem, diem. malah diem aja. Tapi welcome. Welcome. banget. Jadi masak apapun, makan apapun gitu. Nggak pernah sih kak yang nanya kayak lu berdua begini, nggak pernah. Orang tua aku pun sama, aku kan Batak ya, jadi aku juga Batak ya, jadi kayak agak keras kan sebenarnya. Tapi orang tua juga nggak yang aneh. YouTube aku ditonton sama ponakan-ponakan juga semua nonton, keluarga semua nonton, nyokap bokap juga nonton. Berarti udah open minded ya. Sebenarnya Yang penting anaknya udah bahagia. Betul. Iya, Yang penting gue nggak nyusahin di sini, Iya, gue kita nggak bukan narkoboy di sini, gue nggak nyolong di sini, gitu. Yang penting kita juga positif sih kak. Kita kan emang kerja, apa MC. Jadi dia kayak kadang-kadang jadi FD-nya aku for director. Kadang-kadang juga dia yang kayak jadi soundman-nya aku juga sometimes. Kadang-kadang juga kayak ngurusin makanku, semua dia. Kalau aku lagi makeup nih, bisa kita lagi nyetir nih, gue yang makeup, dia kadang-kadang yang ngasih makeupnya gitu loh, karena ngejar waktu gitu. Jadi kita saling melengkapi. Oh, so sweet. Gitu. Kalau dihitung-hitung udah berapa lama kalian menjalin hubungan? Udah Kemarin hampir tahun, tanggal 13, baru bikin konten di TikTok. Nah, Dede Ola dari meletek kah udah lemas begini atau dari kecil. dari kecil? Nggak apa-apa, jujur Iya aja. dari kecil. Dari kecil memang Iya udah emang udah feminim gitu. udah feminim Iya. ya. Dan dari umur berapa udah rasanya kok kayaknya lebih nyaman sama cowok deh? Dari kecil dari SD ya, dari SD juga udah nyaman sama cowok tapi nggak berani ngungkapinnya. Iya. Tapi pernah pacaran sama cewek nggak? Pernah. Terus Biasa aja. kalau No hard Pernah feeling ya ya. waktu SMP juga pacaran sama cewek sama itu. cowok, Heeh. oh. Langsung 2. Tapi akhirnya lebih milih ke cowok. Kenapa? Kasih tahu dong. Kenapa? Karena lebih nyaman juga sama cowok. Iya, apa sebabnya? Pernah diterima bullying kah? Pernah Enggak. dikerjain Bullying? kah? Enggak. Bullying? Sering dong di sekolah. Kan itu mah dikatain Ya itu bully juga. Bullying. Oh, itu bullying juga. Dikatain Apa ceritain apa? Dikatain aja. apa? dikatain bencong kayak cewek. Kan kalau ngelawan juga gak akan menang juga soalnya itu banyak orang kan. Jadi nggak apa-apa teman-teman. dikatain? Iya gak apa-apa. Akhirnya bener-bener dijadiin bencong. Bukan Bukan dijadiin bencong banget kak.
Jadi takutnya nanti stigma orang beda ya. Iya. Takutnya orang pikir gara-gara dibully jadi begini gitu. Iya, Enggak. enggak. Sebenarnya memang dia udah sudah nyaman dari Iya. dari ciliknya udah Sama begitu. aku juga punya beberapa temen yang memang dari bayinya, kayaknya dari bayi dia Udah ngetek. Kayak Diol. Tahu kan Diol Sparking Tahu. Manehani gitu. Iya. Kayak cewek kan, dari Betul. kecil memang udah cewek gitu. Cuma terperangkap di badan tubuh laki-laki. Iya. Nah itulah dia, cuman kan memang kalau dia memilih tidak OP, maksudnya tidak mengubah apapun Iya. yang ada di dalam dirinya. Iya. Tetap begini aja, Tapi ada kepikiran buat OP? enggak. Enggak, maunya udah Masa langsung sih? gini. Iya. nggak mau. Nggak lah. Maksudnya jangan dipotong, tapi misalkan mau nambahin. Aku gelai ya tahu enggak. Lihat dia kan ini gelai. Enggak, misalkan kan kalau lari-lari kan gini-gini suka gelai gitu lihat orang juga kalau Oh lari. iya. Nah, Artos ini kan rame banget di media sosial tentang Iya. keunikan hubungan asmara sebagai ya. Oke. Kok berani sih buka-bukaan tentang hubungan kalian berdua? Apa Emang yang orang ya? tua gimana tuh? Sekarang apa yang perlu aku takutin? Kalau aku pribadi gitu loh Kak Niki. Kalau aku I am who I am. You are. Jadi kalau gue sendiri kayak gini, menyikapinya kayak gini aja. Mau sampai kapan? Aku bohong sama diri sendiri. Mau sampai Benar. kapan aku nipu orang? Mau sampai kapan aku bohongin keluarga aku? Mau sampai kapan aku terjebak dengan perasaanku yang orang bilang salah? Orang bilang salah. Kalau aku bilang enggak ya. Dalam arti ini, yang aku sampaikan kan perasaan, rasa cintaku, rasa sayangku. Ya perlu diketahui gitu loh. Dulu aku pernah justru perjaka gue sama perempuan. Waktu gue dulu lah, aku nggak usah bilang kapannya. Intinya perjaka gue sama perempuan. Gue udah pernah melawan istilahnya. Tapi memang nggak bisa. Gue rasa nyamannya memang sudah sama laki-laki seperti itu. Dan kemudian kalau dia bilang kenapa lu nggak takut, awalnya mungkin ada worry Kak, ada rasa takut kayak aduh kerjaan gue nanti gimana, terus mungkin nanti gue dibully orang, terus nanti gue dijauhin orang, klien-klien gue ntar gimana. Ternyata setelah aku jalan, ketika gue udah jujur, memilih jujur, Tuhan itu permudah Kak. Demi Tuhan, gue sumpah nih demi Tuhan, gue nggak selamat kalau gue bohong. Ketika gue bilang sama Tuhan, ya sorry ya kalau gue harus bilang bahwa Tuhan ya, karena memang gue bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku nggak nyakitin siapa-siapa, tapi memang aku punya rasa sama dia. Tolong permudah gitu loh, jangan persulit gue. Ternyata dipermudah, kayak kerjaan gue juga makin lancar, ya dikasih, walaupun di TV gue nggak viralnya di sosmed ya gue viral di sosmed, kayak gitu kan rezeki juga Kak. Banyak yang endorse, kan rezeki. Belum tentu orang-orang yang straight atau orang-orang yang bilang dia lurus, orang yang bilang dia baik, belum tentu dia dapat rezekinya kayak kita, ya kan? Terus kalau dibilang lu nggak takut dicela sama, enggak. Selagi gue masih tidak, sorry ya, memperkaos anak orang, gue juga enggak merampok, nggak membunuh, nggak nyolong, dan nggak membelokkan. Nah ini banyak nih Kak. Jadi banyak yang belok-belok ini terkadang juga over ya. Overnya gimana? Udah tahu lurus nih, Dibelokin. nah dibelokin. Itu yang salah. Tapi kalau lu emang udah belok, kemudian ketemunya sama yang belok, sama-sama suka, sama-sama sayang, nggak ada yang salah dong. Nggak ada unsur paksaan juga kan. Rasa cintanya kan tumbuh dari kedua belah pihak. Ya gitu karena loh. nyaman, komunikasi. Kita saling mengerti satu each other, kita saling mencintai each other. Kemudian juga gue nggak maksa lu suka sama gue ya, enggak. Padahal lu yang datang sama gue. Contohnya kayak dia datang sama gue. Terus salahnya di mana? Walaupun dia bukan tipe gue awalnya, jadi kita berdua juga saling nggak tipe awalnya. Tapi kesini ya udahlah, anak ini tulus gitu kan, sayang sama gue, ngerti banget gue. Gue tuh kan kalau diam laki lah, tatoan segala macam, kalau di rumah juga manly lah. Tapi kalau memang gue kerja ketemu ibu arisan, hai beb, hai gitu ya kan, hai Cang, ya itu wajar, profesionalisme aku Ya. pekerjaan gitu kan, tapi nggak sampai merubah apa yang dalamku. Jadi kalau dibilang kenapa kamu nggak takut nanti begini, enggak, aku nggak takut. Selagi saya nggak nyolong, pokoknya selagi saya nggak mencuri, selagi saya nggak ngerampok, selagi saya nggak ngebunuh, saya cuma mengungkapkan rasa perasaan saya. Mau sampai kapan? Ingat, gue nggak pernah mau bohongin Tuhan. Itu yang paling parah. Ketika lu sudah bohongin Tuhan, kita bisa lihat Kak, nggak perlu disebutin siapa orang-orangnya, Tuhan tampar dia dengan sangat luar biasa, benar nggak? Iya. Digeplak, udah jatuh ketiban tangga, istilahnya dimalu-maluin orang lagi. Iya. Karena apa? Bawa ini untuk menyembunyikan kehemongannya, nikah sama perempuan untuk nipu orang, untuk menyembunyikan statusnya. Manipulatif ya. Yes. Coba, aku nggak mau.
gampang kak, gue bisa kok, dia juga bisa, masih bisa merek, bisa nikah sama perempuan bisa kak. Tapi mau sampai kapan? Gue nggak mau jadikan mereka jadikan mereka cuma status. Kemudian orang udah tahu gue menikah udah selesai. Ntar gue punya keturunan gue tahu bapaknya begini. Gue nggak mau kak, lebih baik aku seperti ini. Saya tidak nyakitin perempuan itu, saya tidak nyakitin Tuhan, saya tidak bohongin Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, udah gue mau kayak gini aja. Tapi kembali lagi kita nggak tahu rencana Tuhan kan. Allah itu juga istilahnya Tuhan itu maha segalanya. Kita nggak tahu kak kapan dibolak-balikan perasaan kita nggak tahu. Betul, Gitu. betul. Tapi dapat bulian nggak? Kalau beli banyak. Setelah kalian terekspos, terus dibully, dapat nggak dari netizen? Yang lebih nggak kuat dia sih. Nah ini nangis. Apa bulian paling bikin kamu sedih? Katanya teh lanjutkan selagi positif hingga caci maki pembunuhan gitu. Apa sih bahasanya? Halal untuk dibunuh. Iya gitu. Oh gitu. Ya, terus orang tuanya makhluk lah gitu. Kasian banget orang tua lu pasti sampai dia ngomong pasti ini hasil pernikahan kayak orang tua lu lon. Oh. Gitu ya. Saudara aku juga ada yang komen, Allah menciptakan Adam dan Hawa bukan Adam dan Jono. Sampai ketawa. Dia ini polos banget. Dia polos banget. Lucu loh dia. Dia tuh pengen cerita sebenarnya kak maksudnya lebih detail, cuman dia masih menjaga. Aku juga bilang gitu loh, dia masih jaga perasaan orang lain. Hebatnya dia itu loh, orang nggak tahu loh. Aku aja yang udah segini ya, udah tua ini ya. Ngeliat dia tuh kayak, aduh gila. Kalau gue di usia dia dulu mungkin gue udah koit kali ya, maksudnya udah pengen ngakhirin hidup segala macam. Kalau dia enggak, dia kuat. Kalau bullying itu banyak lah. Tapi nggak apa-apa. Sekarang yang kayak kamu ini justru harus tunjukin kalau bisa sukses. Nggak semuanya yang kayak Dede terlahir dari lontong gitu, enggak. Teman-teman aku yang kayak kamu dari anak orang kaya. Terus ada lagi kan salah satu transgender juga yang jadi dokter, yang lagi viral juga, seorang transgender pertama kali jadi dokter itu ada. Makanya kamu harus fokus mau kemana karirnya gitu supaya bisa menutup mulut saudara kamu. Iya sih. Iya. Nggak apa-apa, Nggak ngomong ada aja. masalah. Itu kan hati kamu, iya kan? Nggak masalah Hidup itu dong. pilihan, kita nggak bisa ngikutin pilihan orang, yang jalanin kan kita. Betul, makanya kalau kayak aku dibulinya beda lagi. Kalau kayak aku setiap live nih, ya kayak Pus ya. gue malah nangis-nangisan tadi dia bilang jangan nangis-nangisan di sana gitu loh. Ini gini sih, kayak lo mau sampai kapan pun nggak akan pernah tahu gitu loh. Lo nggak pernah tahu gimana jadi kita, lo nggak pernah tahu gimana jadi kami, lo nggak pernah tahu gimana cara kami untuk membangun karir kami, lo nggak pernah tahu gimana cara kami menyayangi orang tua kami, lo nggak tahu cara kami untuk ngasih yang terbaik sama orang tua kami. Mungkin menurut lo ini salah gitu loh. Kami juga pengen ngelawan gitu kan. Cuman kayak kemarin gue bilang gue nggak mau gitu loh menutupi apa yang sudah ada gitu loh. Gue nggak mau. Bukan juga wah gue begini membangga-banggakan, enggak. Yang nggak munafik, gue nyari duit di sosmed, gue nyari duit gitu loh. Itu juga butuh uang kayak dia. Mungkin dia nggak mau cerita, dari hari bilang aku nggak mau cerita gitu. Tapi dibanding keluarga aku dengan keluarga dia jauh lebih susah keluarga dia gitu loh. Bahkan fokus kita sekarang untuk nyokap bokap dia gitu loh. Kalau Kak Niki bisa lihat rumah mamanya aja, karena kalau kesana ya JJ udah main, Andre mungkin kenal JJ, rumahnya cuma sepetak kak. Anaknya ada 6, bayangin. Coba fokus kita, orang nggak tahu fokus kita apa saat ini gitu loh. Mereka dengan entengnya gunakan jari-jari mereka untuk hina dia, hina saya gitu loh. Gua gak minta dibela, enggak. Tapi kalau lu nggak bisa baik ke kami, minimal lu jangan jahat. Lu nggak tahu perjuangan gue untuk bangun nama baik gue. Sampai boikot nih orang jadi dari MC banyak kak. Nah, gua aja di boykot ya. Tahu nggak? Adanya netizen itu untuk memperkuat kalian, tahu? Untuk buat jadi diri kalian tuh semakin kuat. Betul. Jadi bulian itu jangan jadi satu pikiran yang aduh gua nggak bisa nih, gua mau mati aja nih, jangan. Justru tunjukin tuh sama netizen itu bahwa Betul.
Iya, dengan menyukai sesama jenis bukan berarti kalian nggak ngapa-ngapain. Bener. Ya kan? Iya, kerja kan. Kerja benar, kita nggak nganggur. Iya. Udah mimpi aja sekarang, bermimpi, lakukan, kerjakan, jadi orang kaya, amin. Dan mereka belum tentu bisa kayak kita. Betul. Makanya dia kan orangnya pemikir, sama-sama cancer kita berdua ini. Maksudnya Cancernya stadium berapa? Bukan. Coy. Sama-sama bulan Juli kan. Dia Juni, aku Juli. Juni akhir. Jadi sifatnya kebanyakan sama. Sebenarnya pemendam sih. Kayak ngendam. Ya, Cuma jangan. lebih ngendam dia itu gitu loh. Makanya orangnya kayak kadang orang bilang tertekan lah segala macam, padahal mah enggak gitu. Cuman dia kayak lagi bangun strategi sama kayak gua. Jadi gua sebagai yang lebih tua ya gua didik dia untuk udah fokus sama orang tua. Segimanapun pasti dua orang tua lu ke lu bagus, nggak mungkin dua yang jelek-jelek. Pasti. Pelan-pelan lah, gue bilang gitu. Iya. Mulai dari yang hal paling kecil, contoh adik-adik lu kan ada 4 nih, ya udah kayak sekolah mereka apa. Kalau lu bisa sekolah mereka bagus, walaupun misalkan kitanya di mata orang nggak bagus, minimal keluarga kita bagus di mata orang. Iya, Bilang benar. Nah, sempat viral banget tuh tentang pasangan Artos ini yang dikira hamil, itu gimana ceritanya? Jadi kan waktu itu tuh aku tuh lagi pusing di mobil tuh. Kamu lucu banget sih, aduh teh. Nah pas udah pulang dari rumah kan aku muntah langsung sama si video bikin konten pura-puranya kamu gitu. Bunting. Bukan bunting sih, ngidam. Oh iya berarti hamil. Bukan, ngidam itu kayak ini loh. Bahasa-bahasa cong Ngidam sekarang itu ngidam ini pengen ke Bali gitu, iya. kepengenan. Tapi orang mikirnya kamu hamil. Ya mikirnya orang-orang gitu. Padahal mah lagi pengen Pengen makan, sesuatu, gitu. meledak itu video. Berapa tuh yang nonton 30-an juta itu. Ternyata netizen ini suka yang begitu-begitu. Suka memang kadang-kadang mereka cari juga, cuma mereka pada munafik. Munafik. Mereka butuh hiburan. Terhibur kan? Iya benar. Mereka juga kan ngehujat kita kan hiburan sampai mulut petet. Sampai begini kan? Iya. Bisa lu kencang lu. Hemong lu. Hiburan kan? Ada kegiatan di rumah, ada yang nganggur kan? Iya. Tapi kenapa sih lu nggak bisa nikmatin aja gitu loh? Kenapa harus ngebully juga? Nah, kalian ini udah tinggal bareng? Udah tinggal bareng. Biasanya siapa yang suka bersih-bersih rumah? Berdua sih. Oh, berdua. Ganti-gantian juga. Siapa lebih dominan? Aku. Oh ya? Iya. Siapa tuh minum tapi mata kadang itu kesini. Udah tahu Benar, kamu dominan. Iya. Terus kadang nyuci baju aku kan udah nyuci juga capek. Oh. Jadi aku. Oh, so sweet loh pasangan ini, sumpah, gue nggak bohong, sumpah. Tapi emang dia pengertian banget sih. Iya. Gak apa-apa Baik ceritain loh aja. kamu. Iya. Iya. Makanya I'm so lucky to having you. Iya baik loh dia, cakep, kulitnya bersih, Iya, nggak jelong ya. nggak jelong, enggak. Walaupun agak giling-giling. Cuman lemes aja. Udah dari sononya. Iya. Jadi dia pernah gini nih. Kan cucian numpuk nih, kan di rumah kan jauh kan di sana. Pakai mesin cuci, tapi kan tetap aja kan jemurnya kan susah, Iya. berat kan. Terus gue pulang kerja nih, ini sweet banget sih. Terus gue nggak mau dia semua gitu, gue pengen bantuin. Terus gue pikir kayak sinetron doang yang ada begini gitu. Udah, nggak usah. Kenapa sih emang aku boleh bantuin? Gak apa-apa udah, ini rebahan aja di kamar. Kenapa emang? Kan udah capek nge-MC tadi gitu. Kan udah kerja, udah jumpa lihat kalau gue nge-MC kan dia lihat kan sampai kadang-kadang gue kayak gimana gerakannya sampai begini, sampai keringetan, sampai basah gitu kan. Udah, orang ini cuma nyuci doang kok, biar aku aja, biar dede aja gitu. Akhirnya dijemurin. Beneran? Udah, nanti aku mau ngambek nih kalau ini gitu kan. Ya udah, akhirnya dia cuciin, dijemurin sama dia. Terus kadang-kadang sweetnya dia, mau buah apa? Itu makanya itu yang bikin aku juga aduh nih anak gitu loh, dipotongin buah itu di luar nalar gue Kap, maksudnya di luar prediksi gue, dipotongin tuh buah. Mau apa lagi, malah dia yang ngemanjain gue gitu loh. Padahal lebih muda ya. Padahal lebih muda dia Berarti dari kalian gue. hubungannya serius dong, sampai mau menikah? Serius. Mungkin. Yang pengen ke Swiss dia, yang pengen Jerman dia, malah dia pengen nikahin gue dia. Iya. Pengen dihalalin bisa nggak sih? Gue takut abis ini ntar gue dibully lagi. Tenang, aku kasih Instagram Artos Ola sama Dede Ola ya, tolakkan. Siapa di antara kalian yang gampang marah sama ngambek? Aku. Kenapa biasanya kalau marah? Ya misalkan aku salah dikit, ngomel. Salah dikit, ngomel, ya aku juga langsung gini.
Diamin. Gak cuma diam, lu kabur. Pernah kayak kabur? perawan. Kabur. Kabur lah. Kemana? Dari rumah gak tahu berapa jam, 4 jam gitu jalan kaki. Sumpah, jalan kaki sampai gue kehilangan jejak. Nyusul pakai Ada motor. gila-gilanya. Iya. Gue naik motor lah itu nyariin tengah jalan. Ternyata dia jalan kaki kak, dia dari rumah itu gelap itu perumahan aku itu. Ujung dia gue cari-cari, nggak bawa handphone. Tapi Tuhan tuh baik ya dipertemukan lagi. Biasanya kalau ngambek masalah apa biasanya? Masalah Ya, sepele-sepele seperti gitu. apa? Dia nggak suka aku yang Iya, kasar. yang kasar gitu. Karena aku Batak. Kalau Kak. kasarnya gimana? Kamu bisa gak sih ini katanya. Misalkan kalau ngelakuin sesuatu aku gak bisa, dia ngomel gitu. Oh. Jadi menurut dia tuh nggak masalah Kak Niki. Kak Niki pasti sependapat sama aku. Coba apa? Nah, aku sering liat Kak Niki ngedidik anak. Bener deh. Contoh Kak Niki, misalkan makan nggak habis. Misalkan ini penuh nih makan kan, dia pesen nih macam-macam nggak habis. Aku ngomel. Terus terkesan kasar, padahal nggak kasar. Kamu gimana sih nyari uang kan nggak gampang, gue bilang itu. Habisin, gue bilang lo boleh pesan apa yang penting habis. Gue bilang itu menurut dia kasar. Padahal kan didikannya baik kan, biar lu nggak buang-buang makanan. Di luar sana masih banyak orang nggak makan. Contoh kayak gitu. Terus dia pokoknya apa yang salah, aku salahkan. Apa yang benar aku benarkan. Bener dong, nggak boleh bawa makanan. Tuh, contoh kayak misalkan dia ngomongnya nggak sopan, dia kan kalau ngomong kan agak susah. Maksudnya kayak kalau gue kan emang Iya, public speaking ilkom, juga gue kan ada, iya. ilkom. Maksudnya gue belajar komunikasi kan dan gue kerjanya juga di sana. Kalau dia emang enggak, jadi public speaking gue emang udah lumayan terlatih. Kalau dia emang enggak, jadi kalau ngomong kadang nih kayak ke Kaniki nih kadang nggak pakai kakak gitu loh. Emang lo gimana? Misalkan gitu umurnya Kaniki misalkan udah sekian, kamu tuh gimana sih? Jangan kayak gitu sama orang yang sopan, tapi nggak di depan orangnya. Nah dia ngerasa, ya udah jangan kasar, ngambek gitu. Oh. Mungkin dia hatinya lembut banget kali. Banget. Iya, nggak bisa dikasarin benar-benar. Sunda Nese kan, Iya, iya. ketemu Batak Nese, Alemse jadinya. Fantasi terlihat bercinta kalian. Coba. Mana ya? Fantasi bercinta, Heeh. bercinta apa nih? Cinta pakai hati ke hati. Coba gimana fantasi terliarnya? Kalau Kalau pasangan Yumi sama Cika kan pakai alat. Kalau aku sih sama Dede lebih ke hati sih, kita lebih kayak ke perasaan. Cuman ada lah, kalau masing-masing sejauh ini sih kita belum pernah ya. Tapi kalau kayak aku dulu, secara personal ada gitu. Pernah aku sampai pengen di balkon ada. Sampai berak pernah nggak berak? Gua enggak. Tapi gua lebih enggak, masuk kita nggak terlalu suka yang ke sana-sana sih Kak. Oh, dimasukin gitu nggak? Enggak, kita enggak. Jujur nih gitu loh, lebih kayak ke perasaan, ke cinta, kita cuddling. Aku lebih suka cuddling kayak pelukan gitu, terus kayak romantisan, makan dinner, kita Terus kalau nonton. berdiri? Kalau lagi berdiri ya udah keluarin. Paling cumi-cumi manja gitu loh, cumi-cumi.com ya. Dalam seminggu biasanya berapa kali kalian melakukan hal-hal tersebut? Jarang, bener. Karena Iya. kegiatan kan nge-MC terus kan. Sayang MC Bener. terus. Kalau di pengenin mungkin kepengen terus ya. Kalau lagi libur tuh mungkin bisa tuh kayak seharian. Iya, kalau lagi libur gitu. Tapi kan emang aku juga sama dia kita punya fokusnya nggak ke sana. Fokus kita kayak ayo kita harus punya rumah di Bangun Jakarta. sesuatu, Iya, kita ya. bangun sesuatu Kak. Jadi harus ada yang positif nih dari kita nih. Makanya kita nabung berdua, gue bilang sama dia, ayo kita bikin job kita ini harus penuh nih. Jadi otak kita udah nggak ke sana lagi Kak. Jadi ke hal itu. Jadi tiap hari Berarti kalian sehat ya, termasuk sehat, termasuk sehat. Kita nggak munafik ya. Ya, Kita ya. butuh gitu loh. Ketika kita lagi pengen kayak kakak bilang tadi, mungkin di satu hari yang libur bisa kita Pasti, seharian sikat. tidur kita nggak kemana-mana. Seharian gitu. Kalau pengen keluarin ya keluarin aja. Kadang kita nonton juga. Pernah bertiga? Pernah. 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 Ini pernah. Nah ini kita buka aja. Kalau yang ini kan dia kan masih muda ya. Rasa penasarannya masih Pengen tahu segala sesuatu. yes. Kalau Ya. gue kan emang udah bosan kayak gue bilang tadi. Gue lebih kayak gue banyakin job, gue banyak ini. Cuman pernah ada nih Kak kejadian satu hari dia diem nih, terus ngekepoin orang. Gue bilang mau ngapain? Gue bilang gitu kan. Gue ngaku berantem lah kita ini. Singkat cerita dia bilang, yaudah aku mau pulang. Dikit-dikit mau pulang, dikit mau pulang. Ternyata ada satu orang yang
dia penasaran gitu loh. Akhirnya gua DM, akhirnya gua DM, gua tanya lu suka nggak sama ini segala macam. Enggak sih, kita cuma teman, bla bla, nggak apa-apa, kita welcome kok, gua bilang gitu. Akhirnya ya udah, dia juga oke. Jadilah itu, diajarlah sama dia di depan gue. Jadilah itu bertiga. Tapi aku lebih senang gitu Kak. Sampai sekarang aku bilang harus open. Aku nggak sakit hati demi. Tapi kalau lu ngelakuinnya di belakang gue, udah tidak ada pintu lagi buat kamu. Pokoknya, selagi kamu masih jujur, penasaran sama siapa, silahkan. Tapi lakukan di depan aku. Gitu. Nanti kan lama-lama juga dia bosan. Kayak kesini kan akhirnya dia bosan kan. Udah gak penasaran lagi. Akhirnya di otak dia kayak tadi, aku bangun orang tua. Contoh kayak ya hal kecil lu deh, ganti handphone lu punya cincin apa, lu punya kalung apa, lu punya baju apa, punya tas branded apa, gitu-gitu dulu Kak. Aku didiknya kayak gitu sih, jadi dia punya tujuan. Iya gitu. betul. Gue didiknya ke situ. Oke, terakhir, apa yang mau kamu sampaikan dulu untuk orang tua atau keluarga yang menonton? Apa ya? Aku keluarga ya sih. Apa ya? Ya. Apa? Ada yang unek-unek kamu keluarin aja. Jujur, nggak apa-apa. Buktikan omongan mereka tuh istilahnya bisa kamu putar balikan. Terserah kamu. Mah. Benar. Kok malah gini? Kok malah serius apa? Pasti nonton, nggak mungkin nggak nonton. Maafin aku ya kalau aku ada salah sama mama atau sama bapak. Aku sekarang mau ngejalanin hidup aku yang begini sama AA. Jadi jangan doain aja aku, semoga di sini dapat rezeki banyak biar bisa ngebangun rumah mama, sama ngebahagiain adik-adik sama kakak juga. Udah itu aja. Kalau buat saudara kamu yang bully kamu? Kalau buat saudara nggak komen deh. Aku nggak komen. Nggak. Oke. Aduh. Tenang, masih Apa ada aku? masih hidup kamu jalannya masih panjang. Masih panjang banget. Pasti Lagi cita-cita. ada AA di sini. Benar. Tidak satupun yang bisa menyakiti kau. Benar. Pokoknya kamu masih panjang. Benar deh. Yang penting fokus, berusaha, kerja keras. Dan berdoa, udah pasti dikasih sama jalan sama Tuhan. Kalau untuk Artos, Gue. Kalau aku lebih kayak untuk orang-orang aja ya. Kalau keluarga pasti mereka udah tahu aku lah gitu. Ya. Mereka tahu aku juga mandiri, cari makan sendiri, nyusahin. Yang penting gua nggak aneh-aneh di sini, gue sehat. Orang tua gue juga taunya gue sehat. Gua cari uang. Mereka tahu aku pekerja keras juga, hard worker. Buat orang-orang terkhusus, gue pengen pesen nih buat kalian yang sekong-sekong, ya. Saya nggak minta kalian untuk terbuka seperti saya, tapi minimal jangan pernah menyakiti hati wanita yang kalian pilih. Kalaupun memang kalian sudah memilih jalan hidup kalian untuk menikah, menikahlah dan jangan pernah sama laki-laki lagi. Oke? Karena itu bikin orang jadi stigmanya jadi berbeda. Kemudian apapun kalian, just be yourself. Jadi diri kalian sendiri. Kemudian lagi pokoknya intinya jadi diri kalian sendiri. Dan buat netizen, lihat kami akan buktikan kami bisa lebih dari ini. Kami bisa punya aset-aset, kami bisa punya tujuan hidup yang positif. Kami juga bisa punya sesuatu kehidupan yang lebih baik dari yang ini. Pokoknya sekali lagi itu, gue lebih kayak tanda kutip buat kalian yang sekong-sekong, jangan menipu Tuhan dan jangan menipu hati para wanita, karena wanita tidak pantas untuk ditipu, mereka pantas untuk dicintai dan disayangi. Just be yourself, jadi diri kalian sendiri. Oke. Terima kasih ya Dede Ola, Artos Ola. Sama-sama. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan sesuatu hal yang baru dari Amin. kalian berdua ya. Amin.
Jangan lembek. Udah di Jakarta. Dia mau begitu. Oke, kalau Bye-bye. begitu, terima kasih sudah menyaksikan Crazy Dick Meryl. Mudah-mudahan ini bisa lebih bisa membuka pintu mata hati kalian bahwa kita semua sama, laki perempuan suka laki-laki, nggak ada salahnya karena yang menggerakkan hati adalah Tuhan. Jadi kalau mau disalahkan ya Salahkan kalian. salahkan kalian. Kenapa kalian nggak suka?